Salam bahasa Indonesia, salam Kuiper. Hai Kuiperian, tentunya masih ingat dengan nama saya. Siapa? Tentunya Ardian. Nah, Ardian itu kepanjangannya adalah anak remaja, AR, anak remaja, diam-diam menghanyutkan. Baik, saya tutor bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai ragam kalimat. Kuiperian, tujuan kita belajar kali ini ya tentang ragam kalimat. Yang pertama, tentunya Kuiperian nanti setelah belajar ini mempunyai kemampuan untuk apa? Ya, yang pertama, untuk memahami sebuah konsep dasar dari apa itu kalimat, kemudian konsep dasar dari kalimat baku, kalimat majemuk, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Ya, nanti juga diharapkan Kuiperian dapat menggunakan kalimat baku ya di dalam ragam bahasa baku dalam kegiatan yang sifatnya formal. Baiklah Kuiperian, yuk kita mulai belajar. Ya, yang pertama, karena kita belajar ragam kalimat, ragam itu macam-macam atau jenis-jenis kalimat. Untuk kelas 11 ya yang dipelajari adalah kalimat 4 ini, kalimat baku, kalimat majemuk, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Kalau gitu, apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran, gitu ya. Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran berupa apa? Berupa kata-kata atau kumpulan kata-kata yang sudah berintonasi final. Artinya kalau dalam membuat kalimat di belakang itu sudah ada tanda seperti tanda seru, tanda tanya, tanda titik berarti sudah final. Itulah yang disebut dengan kalimat. Baik, yang pertama tentu kita belajar tentang kalimat baku. Kuiperian, kalau kalimat baku berarti kita berhubungan dengan ragam bahasa baku ya. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku ini digunakan dalam bentuk lisan, ya, ujaran, dan dalam bentuk tulisan. Digunakan untuk apa? Untuk suasana atau kondisi yang formal, ya, atau resmi. Misalnya, bahasa baku dalam surat menyurat atau komunikasi resmi. Surat dinas, gitu ya. Itu harus menggunakan kalimat baku. Kemudian, untuk wacana teknis, kalau membuat sebuah karya ilmiah, skripsi dan sebagainya tentunya menggunakan bahasa baku dengan kalimat yang baku. Nah, dalam bentuk ujaran, kalau tadi tulisan, kita dalam bahasa lisan digunakan untuk apa? Kalimat baku, ya bahasa baku digunakan sesuai dengan situasi kondisi. Ya, misalnya dalam kondisi situasi formal, pidato, kemudian wawancara, lalu diskusi. Nah, haruslah menggunakan bahasa baku. Situasi tertentu, kondisi tertentu, kita harus pandai menggunakan bahasa baku. Tidak semua kondisi kita menggunakan bahasa baku Kuiperian. Misalnya ya, kalau Kuiperian itu adalah pelanggan bus, kemana-mana menggunakan bus. Cobalah gunakan bahasa baku, ya. Sudah pengen turun nih, gitu ya, Kuiperian dan naik, gitu ya. Lalu kita bilang, Bapak kondektur dan Bapak sopir yang terhormat, tolong berhentikan bus ini di depan Cimol. Bus lewat. Ya, karena tidak sesuai, walaupun menggunakan bahasa baku. Yang paling tepat gimana? Situasi seperti itu. Cukup. Depan Cimol, kiri. Nah, sudah. Itu adalah penggunaan bahasa yang baik. Ya, coba kalau misalnya Kuiperian di dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, mencoba dengan menggunakan kalimat baku. Kesannya didapat seperti apa? Contoh seperti ini. Ini saya ya. Ini Bapak penjual misalnya. Selamat pagi Bapak tukang sayur. Saya ingin bertanya, berapakah harga satu ikat kangkung ini Pak? Nah,
Bapak tukang sayurnya bingung, nih orang aneh-aneh banget. Tapi dia tukang sayurnya pernah belajar. Dia balas lagi misalnya, oh adik, selamat pagi juga. Satu ikat kangkung ini adalah seharga 3K. Wah, lagi tren pakai K ya. 3.000 gitu ya. Aneh bukan? Cukup bilang begini saja. Pak, satu ikat kangkung harganya berapa? Cukup. Ya. 3.000 seikat dek. Nah, selesailah transaksi. Oke, bayar, selesai. Nah, Kuiperian, ya, jadi penggunaan bahasa baku dengan kalimat baku disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Enggak semuanya ya. Kita harus menggunakan kalimat baku. Baiklah, kita masuk ke konsep dasar dari kalimat baku. Apa yang dinamakan dengan kalimat baku? Kita masuk ke sebuah definisinya. Ya, definisi dari kalimat baku. Nah, kalimat baku tadi sudah disinggung ya, dalam bentuk penulisan. Misalnya Kuiperian, dia harus mematuhi kaidah bahasa baku. Ya, bagaimana dengan bentuk ujaran? Juga harus menggunakan kaidah bahasa baku. Jadi, kalimat baku adalah kalimat yang penulisan atau ujarannya sesuai dengan kaidah bahasa baku. Ya, jadi dia harus sesuai dengan apa? Kaidah bahasa baku. Lalu bagaimana Kuiperian setelah sesuai? Sebuah informasi lewat kalimat baku atau kalimat efektif tentunya Kuiperian harus disampaikan, harus sampai dengan tepat, jelas. Itulah kalimat baku. Jadi informasi yang diberikan oleh kita yang menggunakan bahasa baku itu haruslah tepat. Ya. Nah, di sini tepat pastinya. Nah, Kuiperian, sudah, ini adalah definisi dari kalimat baku. Lanjut Kuiperian, kita masuk ke jenis, ciri bukan jenis, ciri atau syarat sebuah kalimat baku. Ya, banyak, tapi kita punya yang namanya metode super. Apa tuh super? Solusi Kuiper. Banyak, cara menjawab dengan mudah, cara menghafal dengan mudah, itu kita namakan super, solusi Kuiper. Baik. Yang pertama, sereset berebet. Ya, sebuah kalimat baku tentunya minimal harus mempunyai yang namanya subjek predikat. Jadi ada subjek dan predikat. Kalau sebuah kalimat tidak ada fungsi kalimat subjek atau predikat, maka dibilang kalimat tidak baku. Kita tulis dulu ya ciri-cirinya, nanti baru kita uraikan contoh-contohnya. Baik, ciri yang kedua, haruslah hemat gitu ya. Jangan boros menggunakan kata. Lalu ciri yang lain, yang ketiga adalah sebuah kalimat baku tentunya dia harus mempunyai kesejajaran atau paralel gitu ya. Kemudian kalimat baku haruslah logis, masuk akal ya. Harus di sini logis atau masuk akal. Kemudian ciri yang lain, sebuah kalimat baku haruslah tentunya jelas, tidak ambigu ya. Kita sudah belajar tentang kalimat ambigu. Jadi di sini mesti jelas. Ciri yang lain Kuiperian ya, masuk ke tepat. Jadi harus tepat. Tepat apanya? Tepat dalam hal menggunakan yang namanya preposisi atau kata depan ya. Jadi tepat menggunakan preposisi ya. Lalu tepat apa lagi? Preposisi tepat menggunakan ejaan. Jangan salah-salah ya Kuiperian, menggunakan sebuah ejaan. Tepat menggunakan yang namanya konjungsi ya, konjungsi atau kata penghubung. Di sini kita harus tepat menggunakan konjungsi. Baik. Satu lagi, tepat apa Kuiperian? Nah,
preposisi, ejaan, konjungsi, dan satu lagi, menempatkan keterangan aspek itu harus tepat juga. Ya, ini keterangan aspek. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenai dengan modals gitu ya. Nah, sudah tepat. Tepat cuma 4 saja. Kemudian ciri yang lain haruslah menggunakan lafal yang baku. Gitu ya. Lafalnya baku. Baik Ibu Brian, untuk metode mengingatnya karena banyak ini ya, kita bisa menulisnya dari atas ya. Atau kalau susunannya kita bentuk lagi tidak jadi masalah. Ini adalah dituntut kreativitas kita untuk belajar ya. Ada SP, boleh kita tulis ya. Pakai warna kuning biar jelas. Ada seorang putri atau perempuan. Enak kan? Ya, ada seorang perempuan. Ya, dia mempunyai predikat orang yang bergaya hidup hemat gitu ya. Wow, perempuan ini hemat. Kemudian secara pendidikan, secara kasta sejajar dia ya dengan kita. Jadi dia sejajar, lalu orangnya berpikiran logis, perempuan ini ya. Kemudian juga segala sesuatunya dia jelas. Sudah gitu orangnya tepat sekali gitu ya. Tepat sekali. Tepat artinya jadi milik saya gitu ya. Oke, kemudian ada tepat apanya? Ya, di sini preposisi, ejaan, konjungsi, keterangan aspek. Peka, kita bisa ya menulisnya dengan peka. Iya. Orangnya tepat lalu peka ya. Dan yang terakhir, sayangnya si perempuan ini laku, sudah laku. Aduh capek deh gitu ya. Sudah laku, sudah ada yang punya. Baik Bu Brian, ini adalah metode yang dipunyai oleh Kuiper saja. Ya, di tempat lain nggak ada, mahal sekali ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, harus ada subjek dan predikat. Sebuah kalimat baku ya. Ada SP. Pakai lagi super kita untuk mengikat ada super. Bila kita membuat sebuah kalimat diawali dengan kata tugas yang sering muncul, yang sering kita gunakan adalah Dede pada batuk. Ya karena musim hujan pada batuk si Dede ya. Diawali dengan di, dalam, pada, bagi, dan untuk. Kalau di awal sebuah kalimat menggunakan kata tugas, lihat predikatnya ya. Predikatnya haruslah berbentuk pasif. Kalau pasif, dia mempunyai imbuhan di dan ter. Imbuhan apa? Di ter gitu ya. Di dan ter. Karena apa? Fungsi setelah ini adalah sebagai keterangan fungsinya. Nah, setelah ini dia berbentuk inversi. Barulah subjek. Ada predikat subjek maka dikatakan baku. Kalau diawali dengan kata tugas, kemudian di sininya adalah kalimat aktif, dia tidak baku. Kalau aktif predikat berimbuhan me sama ber. Gitu ya, me sama ber. Maka di sini haruslah dia mempunyai fungsi subjek. Gitu ya. Nah, ada subjek predikat, boleh tambahkan ini objek. Tapi syaratnya ini harus dibuang. Contoh kalimatnya. Kita masuk contoh kalimatnya. Waduh kayak rap gitu ya. Contoh. Dalam kopi itu, kita mulai dengan dalam ya. Dalam kopi itu mengandung sianida. Ya. Mengandung sianida. Baik. Apakah ini baku atau tidak? Lihat aja di sini predikannya, sreset brebet. Ya. Ini adalah
aktif. Dimulai dengan dalam. Mbok ya nggak ada toh yang namanya subjek. Ini apa? Sebagai keterangan. Mengandung bukan begini ya. Mengandung gitu ya. Ini adalah predikat. Cyanida objek. Mana ayo subjeknya? Gak ada. Maka ini kategori kalimat TB. Tidak baku. Caranya bagaimana? Sreset brebet. Gitu ya, harus ada SP. Ya caranya seperti ini. Kita buang deh dalamnya. Selesai sudah. Maka fungsinya berganti menjadi subjek. Kopi itu mengandung cyanida. Cara yang kedua, ubahlah menjadi kalimat pasif. Ya. Tetap menggunakan dalam. Jadi boleh diubah lagi dalam kopi itu, tapi dia menggunakan imbuhan di atau ter. Yang tepat adalah ter. Dalam kopi itu terkandung cyanida. Selesai. Masuk ke sejajar. Apa yang dimaksud dengan sejajar? Ya, kesejajaran atau paralelisme. Baik, yang kedua, sejajar. Kalau sebelum dan sesudah sebuah kata tugas dalam kalimat, ya, di sini ada kata tugas yang biasa digunakan di tengah adalah konjungsi atau kata penghubung. Maka sebelumnya X katakanlah dan Y. Ya. Tidak belajar di matematik aja menggunakan lambang X sama Y. Di bahasa Indonesia gak mau kalah. Pakai. X dan Y ini dia haruslah paralel atau sejajar. Misalnya apa konjungsi yang sering digunakan? Dan gitu ya. Lalu atau ya. Dengan. Nah, yang dimaksud dengan kesejajaran gitu ya. Dia haruslah X-nya kata dasar, maka Y-nya harus juga kata dasar. Kalau misalnya X merupakan mendapat imbuhan me, maka Y-nya pun harus me juga. Ya. Kalau X-nya mendapat konfiks, konfiks itu kita sudah belajar, ya. Gabungan awalan dan akhirnya merupakan satu kesatuan. Baik, misalnya ada kean, di sini haruslah kean juga. Ya, kalau di sini pean, sama saja. Ya, bisa kean pean, di sini harus konfiks juga. Kalau di sini di X-nya, maka Y-nya pun haruslah di juga. Keperian, contohnya, ya. Contohnya bisa kita di sini saja. Ya, tindakan. Pakai warna ungu. Tindakan. Ini masih berlanjut ya. Kekerasan. Kekerasan. Dan menindas gitu ya, merupakan pelanggaran HAM. Kita tidak tulis merupakan pelanggaran HAM-nya. Kita lihat X. X-nya adalah kekerasan, konjungsinya dan. Sesudahnya Y-nya adalah menindas. Ya, di sini mendapat konfiks kean, di sini harus juga mendapat konfiks kean atau pean. Ya. Kemudian di sini Y-nya dia mendapat me. Jelas-jelas tidak baku kalimat ini. Supaya baku bagaimana? Supaya baku harus kita ganti. Kekerasan, menindas kita ubah menjadi penindasan. Luar biasa, Kuperian hebat. Gitu ya. Penindasan. Yeay, ternyata sudah dapat kita sejajar. Kalau hemat, mudahlah ya. Hemat ini sering di SMP dibahas. Misalnya dalam bahasa ujar. Banyak penonton-penonton. Yang namanya penonton-penonton sudah banyak. Jangan pakai lagi kata banyak depannya. Banyak penonton, cukup. Gitu ya. Atau kita sedang pidato. Dalam bahasa ujaran atau bahasa lisan gitu ya. Para hadirin sekalian. Para sudah menyatakan banyak. Hadirin banyak. Sekalian juga banyak. Capek deh. Ya hidup ini harus hemat.
belajar bahasa Indonesia juga dididik, kita dilatih untuk berhemat biar jadi orang kaya gitu ya. Harusnya bagaimana? Hadirin cukup selesai. Jangan para hadirin sekalian. Hadirin dimohon berdiri. Kalau Kuiperian jadi MC, ya coba ya, kita sudah belajar, aplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Logis. Logis artinya apa? Masuk di akal. Jangan membuat kalimat tidak logis. Contoh yang tidak logis, ya saya sebutkan saja. Rumput itu memakan kuda. Hayo, bisa nggak? Rumput itu memakan kuda. Tidak baku karena kalimat tersebut tidak logis. Harusnya rumput itu dimakan kuda. Betul. Nah, kalau saya membaca di sebuah surat kabar yang konsumsinya untuk supir-supir truk, itu saya selalu ketawa. Kuiperian, karena apa? Headline yang ditulis itu semuanya tidak baku. Tapi menurut saya itulah salah satu ciri khas sebuah surat kabar itu ya. Kalau kita di lampu merah kita baca gitu ya, itulah korannya. Nah, apa yang saya tulis? Apa yang tertulis di surat kabar itu? Ya, mayat yang terpotong-potong itu berkeliaran di stasiun Pasar Minggu. Udah, nggak logis, ya. Tidak, harusnya diperbaiki dengan apa? Ya, laki-laki itu sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong sering berkeliaran di stasiun Pasar Minggu. Itu baru betul, itu baru baku. Ya, nah. Sebelum masuk ke tepat dan lafal baku, satu lagi ya untuk mengakhiri bagian ini, biar penasaran Kuiperian gitu ya di video yang kedua. Jelas, kalau jelas tentunya apa yang kita sampaikan cuma satu makna, tidak ambigu ya. Misalnya, nah kita tulis di mana? Oh di sini masih bisa ya, tidak ambigu. Contohnya, ayah membeli 7 karung beras. Ini tidak jelas ya. Berarti kalimat tersebut tidaklah 7 karung beras, tidaklah baku. Karena makna yang ditangkap oleh kita ada 2. Yang pertama, ayah cuma membeli karung berasnya sebanyak 7 buah karung. Makna yang kedua, ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Hindari Kuiperian sesuatu yang ambigu. Baik, nanti untuk ciri yang lain ya, ketepatan penggunaan lafal baku, kemudian kalimat menjemuk, nantikan saya di bagian yang kedua. Salam Kuiper.